Selamat siang para pengelola kepegawaian di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Pada video tutorial kali ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tahapan pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan ditetapkannya Perda mengenai kelembagaan perangkat daerah beserta dengan Perwal yang mengatur mengenai SOTK seluruh perangkat daerah. Setelah kita melakukan proses analisis jabatan dan analisis beban kerja, kita lanjutkan pada rangkaian proses evaluasi jabatan. Adapun output dari pelaksanaan evaluasi jabatan ini adalah sebagaimana kita ketahui bersama berkaitan dengan masalah kelas jabatan untuk per nama jabatan. Nah, kemudian secara umum, tahapan pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan instansi pemerintah itu kurang lebih ada 5 tahapan utama. Ini kami kutip dari Instagram SDMA Kementerian PAN dan RB. Ini bisa Bapak Ibu lihat bersama ya. Tahapan yang paling pertama adalah evaluasi jabatan oleh instansi, kemudian usulan jabatan oleh pejabat pembina kepegawaian, yang ketiga adalah proses validasi evaluasi jabatan. Yang keempat, persetujuan kelas jabatan oleh Kementerian PAN dan RB. Dan yang kelima adalah penyampaian peraturan pejabat pembina kepegawaian kepada Menteri PAN dan RB dalam bentuk regulasi di tingkat daerah. Untuk mengawali tahapan proses evaluasi jabatan, itu kami siapkan dalam bentuk video tutorial ini. Dan untuk selanjutnya nanti akan kami lakukan proses DEX per perangkat daerah yang akan dimulai direncanakan pada bulan Februari. Baik, kami izin menyampaikan beberapa tahapan. Yang pertama, silakan Bapak Ibu mengakses kertas kerja template evidence dengan link sebagai berikut. Ketika Bapak Ibu akses, maka di sini sudah muncul beberapa template untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, kemudian jabatan pengawas dan seterusnya. Nah, di sini kami sudah membuatkan template yang bisa secara otomatis by rumus Bapak Ibu tinggal menginputkan isian nilai faktornya saja. Nah, sebagai contoh mungkin kami coba buka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama. Ya, di sini sampelnya adalah untuk inspektorat daerah. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Silakan Bapak Ibu cukup fokus pada nilai yang diberikan kolom ini. Ya, kami ulangi, Bapak Ibu tinggal fokus pada kolom nilai yang diberikan. Dari manakah angka ini muncul? Angka ini muncul, silakan Bapak Ibu kembali ke link Google Drive tadi, kemudian buka SE Menpan RB ini, Bapak Ibu. Ya. Karena ini kami membuat contohnya adalah inspektorat, maka kami harus memasukkan nilai-nilai per faktor jabatan. Ya, per faktor jabatan untuk inspektorat daerah. Di sini adalah inspektur, jabatan pimpinan tinggi pratama. Dari mana menginputkannya? Yang pertama adalah cara membaca datanya. Untuk inspektur, isian yang pertama adalah faktor ruang lingkup dan dampak program. Maka Bapak Ibu cukup melihat pada faktor satu, lingkup dan dampak ya. Kemudian kita cek di sini inspektur, maka isian yang pertama nilainya adalah 350. Nah, angka ini silakan Bapak Ibu pindahkan di sini. 305 dan seterusnya. Faktor yang kedua, di sini nilai untuk inspektur adalah 250. 250 ya, faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, nilai untuk inspektur adalah 775. Maka tinggal diisikan saja bahwa 775 dan seterusnya sampai dengan faktor 6. Maka secara otomatis di kolom keterangan di sini, ini nanti akan menyesuaikan dengan berapa besaran input yang sudah Bapak Ibu tuliskan di sini. Ketika mengisikan nilai yang diberikan salah, maka di sini tidak akan muncul. Ya, kami ulangi Bapak Ibu, ketika mengisikan nilai yang diberikan di sini keliru, tidak sesuai dengan template di sini, maka isian di sini sudah pasti akan kosong. Sehingga itu harus Bapak Ibu cek kembali. Dari faktor 1 sampai dengan 6, maka secara otomatis di sini akan menjumlahkan total dari nilai yang diberikan. Dan secara otomatis ini sudah menjumlah secara otomatis, dan secara otomatis juga nanti akan muncul kelas jabatannya. Pastikan total nilai yang ada di sini itu sama dengan yang ada di file ini, 3030 nilai jabatan. Ya, 3030 sama 3030. Kemudian kelas jabatan di sini udah otomatis 14, maka di sini juga sudah otomatis 14. Begitupun dengan jabatan yang lain, silakan Bapak Ibu isikan sesuai dengan kertas kerja yang sudah kami berikan. Lalu, untuk tim analisis dan evaluasi jabatan di sini, cukup Bapak Ibu kosongkan saja. Kami ulangi, tim analisis jabatan
Dan evaluasi jabatan di sini, Bapak Ibu kosongkan saja. Kenapa? Karena ini nanti akan kami gunakan dengan tanda tangan digital secara menyeluruh ketika semua file PDF sudah diupload oleh semua perangkat daerah. Maka kami akan menggunakan tanda tangan digital. Pejabat yang bersangkutan itu silakan Bapak Ibu mintakan tanda tangan kepada pejabat yang menduduki saat ini. Pimpinan unit kerja, silakan Bapak Ibu isikan dengan atasan langsung dari pejabat yang bersangkutan. Kami ulangin ya. Pimpinan unit kerja itu adalah atasan langsung dari pejabat yang bersangkutan. Bagaimana jika pejabat yang bersangkutannya kosong? Maka cukup tanda tangan pimpinan unit kerja saja. Karena proses evaluasi jabatan itu tidak hanya dilakukan pada yang terisi jabatannya, tapi pada seluruh nama jabatan yang sudah ada dalam peta jabatan. Kami ulangi Bapak Ibu, proses evaluasi jabatan itu dilakukan terhadap seluruh nama jabatan yang ada dalam peta jabatan. Peta jabatan yang digunakan adalah peta jabatan yang sudah dilakukan proses validasi akhir oleh bagian organisasi. Kami ulangi Bapak Ibu ya. Peta jabatan yang digunakan adalah peta jabatan yang sudah dilakukan proses validasi akhir oleh bagian organisasi. Proses pengisian kertas kerja ini kami harapkan bisa Bapak Ibu lakukan selama kurun waktu kurang lebih selama 2 minggu, karena ini tinggal copy paste data saja dari kertas kerja ini ke dalam Excel masing-masing. Dan silakan nanti dengan timeline target kami di bulan Februari di minggu kedua akan kami lakukan proses DEX untuk mengundang seluruh perangkat daerah per masing-masing perangkat daerah ya untuk kita coba cek kertas kerja isiannya. Jadi dalam proses DEX nanti kami harapannya sudah tidak lagi ada pengembalian data tetapi sudah langsung cross check data. Kemudian untuk form yang harus di-print, silakan Bapak Ibu print dengan kertas A4 dan dengan menggunakan kop perangkat daerah masing-masing. Ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan jika terisi. Jika tidak terisi, maka silakan titik-titik. Dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung dari pejabat yang bersangkutan. Demikian rangkaian proses yang dapat kami sampaikan. Silakan Bapak Ibu berproses untuk mengisikan kertas kerja tersebut dengan timeline dari minggu pertama sampai dengan minggu kedua bulan Februari. Sekian dan terima kasih.